Halo semuanya, berjumpa kembali di Firman Class. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Customer Relationship Management. Jadi, apa itu CRM? CRM adalah proses yang saling berkaitan antar aspek di dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan pelanggan. Tujuan utama dari CRM adalah membantu organisasi untuk maksimalkan nilai interaksi dari masing-masing pelanggan. Tipe-tipe CRM. Yang pertama ada strategi CRM, ada operasional CRM, analytical CRM, kolaboratif CRM. Strategi CRM. Strategi CRM merupakan inti dari strategis bisnis yang berpusat pada pelanggan. Tujuan CRM strategis adalah menjaga hubungan dengan pelanggan yang telah memberikan banyak profit kepada perusahaan. Yang kedua, operasional CRM. Operasional CRM berfokus pada proses automasi yang memudahkan pelanggan dalam proses pemasaran, penjualan, dan layanan pada pelanggan setelah penjualan. Berikutnya ada analitika CRM. Analitika CRM berfungsi untuk memahami data pelanggan yang selama ini dimiliki oleh perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan analitika bisnis dan penggalian data. Hasil dari analitika CRM ini digunakan oleh manajemen tingkat taktis atau strategis. Misalnya, dari data histori penjualan barang kepada pelanggan, diketahui bahwa terdapat dua kelompok pelanggan secara garis besar. Dua kelompok tersebut ditemukan dengan menggunakan analisis penggalian data mining clustering. Berikut ini adalah contoh dari clustering atau pengelompokan jenis-jenis pelanggan berdasarkan riwayat transaksi yang disimpan oleh perusahaan. Terdapat 3 ukuran yang biasanya dipakai, yaitu recency, frekuensi, monitoring. Recency adalah kapan terakhir pelanggan melakukan transaksi pembelian. Semakin terkini, maka semakin tinggi skor R-nya. Frekuensi adalah seberapa sering pelanggan melakukan transaksi pembelian. Semakin sering, maka semakin tinggi skor F-nya. Monetary adalah berapa banyak jumlah uang yang telah dibelanjakan. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin tinggi skor M-nya. Hasil dari teknik penggalian data dapat menghasilkan 5 kelompok pelanggan seperti bawah ini. Yang pertama, pelanggan loyal adalah pelanggan yang terbaik, baru saja beli, paling sering beli, dan beli produk yang termahal. Yang kedua, potensi loyal adalah pelanggan yang baru saja beli dengan frekuensi biasa saja, namun membeli barang yang cukup mahal. Lalu yang ketiga ada pelanggan baru. Pelanggan yang baru saja membeli produk yang mahal, tapi frekuensi pembeliannya rendah karena memang baru saja melakukan transaksi pertama. Yang keempat, pelanggan berisiko adalah pelanggan yang sering membeli dan membeli dalam jumlah yang banyak, namun akhir-akhir ini tidak melakukan pembelian. Yang kelima, pelanggan hampir hilang adalah pelanggan yang dulu pernah beberapa kali membeli, tapi akhir-akhir ini tidak membeli lagi. Oke, di bawah ini adalah diagram tahapan dan loyalitas pelanggan. Pada sumbu X terdapat customer lifetime value, dan pada Y kepuasan pelanggan atau loyalty. Jadi, pada tahap pertama adalah tahap customer acquisition atau perekrutan pelanggan baru. Tahap ini pelanggan mulai mencoba mengkonsumsi 1-2 produk dan mengevaluasinya apakah cocok atau tidak. Sering bertambahnya waktu dan jumlah transaksi, maka kepuasan pelanggan juga bertambah. Pada tahap kedua, customer retention, ditandai dengan adanya share of wallet. Share of wallet ini memiliki arti bahwa pelanggan tidak keberatan untuk berbagi dompet, atau dengan kata lain adalah tidak mengapa bila harganya sedikit mahal. Hal ini dilandasi oleh kepuasan dari riwayat transaksi-transaksi sebelumnya pada tahap pertama. Tahap ketiga yaitu share of life atau berbagi kehidupan. Hal ini ditandai dengan adanya dialog yang terbuka dari pelanggan kepada penjual atau pemberi jasa layanan demi meningkatkan kepuasan dari pelanggan tersebut. Misalnya, pelanggan yang sudah pada tahap ini merupakan pelanggan loyal, sehingga masukan dari kelompok pelanggan loyal ini lebih didengarkan oleh perusahaan. Lalu ada kolaboratif CRM. Kolaboratif CRM merupakan integrasi dari data pelanggan dengan proses dan strategi perusahaan.
Tujuannya untuk membantu perusahaan agar lebih efektif dan efisien dalam mempertahankan pelanggan. Data pelanggan yang diintegrasikan antara lain interaksi langsung seperti feedback, rating, atau pesan private, sehingga setiap bagian dari perusahaan dapat langsung mendapatkan feedback yang real dari pelanggan mengenai layanan maupun kualitas dari barang atau jasa yang ditawarkan. Sebenarnya, pada konteks marketing, testimoni dari pelanggan juga berguna untuk mendukung proses marketing dari pelanggan yang sudah memakai barang atau jasa untuk calon pengguna lain. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Like jika Anda suka dengan videonya, dan sampai jumpa.